Maka itu pakai ukuran tahun cahaya. Itu hebat sekali. Ini fisika yang bisa ngerti. Nah, karena jaraknya 19 tahun cahaya dari bumi ke Andromeda itu, maka sinar yang kita harus lihat sekarang dari dia, kita harus terbang dulu selama 19 tahun cahaya, baru kita lihat yang terang, yang istilahnya apa? Yang saat ini sulit kita mengerti logika kita. Bayangkan. Nah, itulah konsep waktu yang Papa kita punya dengan yang kita. Maka itu kenapa dia selalu minta kita percayalah, beriman, percayalah, beriman. Karena apa? Itu nggak bisa dijangkau dengan nalar ini. Terlalu sulit. Terlalu sulit. Tapi itu ada. Nah, buktinya 2 ayat ini tadi. Tadi Yohanes 19:30, kata terakhir sebelum Yesus Tuhan kita menyerahkan rohnya, sudah selesai. Apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Jadi misalnya 5 tahun yang akan datang, kita punya persoalan begitu berat, tersenyumlah, sebab dia sudah selesai sebelum kita sampai ke persoalan itu. Oke? Mungkin begini ilustrasinya yang lebih gampang. Saudara, kalau kita dari Timika mau naik ke Tembagapura, memang sulit. Kita lihat jalannya ngeri sekali. Tiap kali saya lewat itu sampai di mil berapa, yang kita lihat betul-betul kita ada di punggung gunung yang kiri kanan jurang. Itu selalu mikir gini, tahun 70-an ketika mereka mencari jalan yang mana, bayangkan mereka itu harus mengukur ini setiap hari sekian banyak trailer yang berat-berat itu. Nah, getarannya ini harus dihitung. Betul nggak? Zaman dulu, zaman tahun 70-an ketika orang bangun, ingin Pak Utahayan lebih tahu tuh. 76 sampai sini, bayangin tuh kayak apa. Oke? Nah, itu kan belum dibayangkan akan ada truk-truk seberat ini tahun itu. Belum ada. Tapi mereka harus ngitung. Bayangkan kalau mereka nggak hitung dengan betul, mungkin 5 tahun sudah runtuh. Karena getaran itu tadi. Nah, itu saya mikir, ngitungnya bagaimana itu mereka yang tahun 70-an yang lalu. Untuk yakin bahwa ini tahan sekian puluh tahun, dilewati truk-truk begitu berat, bertonton tiap hari, bolak-balik begitu, bagaimana itu? Nah, sulit. Jalannya sulit. Kalau ada orang yang sekarang ini mau ke Timika, betapa bodohnya orang itu kalau khawatirnya luar biasa. Bagaimana sampai Tembagapura ya? Kita buat jalan ini dari mana jalannya ya? Nanti mau bagaimana? Ngerti ilustrasi ini? Betapa bodohnya orang ini. Kenapa bodoh? Jalannya sudah selesai. Ngapain sibuk buat jalan lagi? Sombong betul. Mau kaya seberapa kamu? Buat jalan baru sendiri untuk dirimu sendiri. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Jadi apa yang akan ada di depan kita itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk mencari jalan. Maka itu mengapa Yesus adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini. Tidak ada Tuhan lain yang pernah berkata, I am the way. Akulah jalan. Nggak ada. Semua Tuhan berkata, carilah jalan sendiri ke surga. Asal kamu begini, asal kamu begitu, ya itu kamu ketemu. Mudah-mudahan ketemu. Suruh begini begitu, masih pakai mudah-mudahan lagi. Hanya Yesus Tuhan kita berkata, akulah jalan. Ya sudah selesai jalannya. Ikuti saja. Sungguh saudara. Maka itu kita nggak perlu khawatir menghadapi apa saja. Termasuk yang hari-hari sedang bingung masalah jodoh. Saya harus pakai iman ini. Saudara sudah menikah sejak belum lahir. Wah gila lagi ini sudah. Ini bagaimana ngomongnya ini. Loh serius itu. Loh semuanya kita harus pakai iman ini dong. Saudara sudah menikah sejak belum lahir. Wah ini jangan guyon ini. Ini ilmu apa lagi? Tapi dalam firman Tuhan. Loh sekarang belum lahir dan belum sakit, sembuhnya sudah ada. Kan? Kok enggak amin lagi? Belum betul enggak? Lahir saja belum, apalagi sakit. Sudah sembuh. Ya sudah selesai. Maka itu banyak orang Kristen
Jarang sekali kita dengar khotbah soal kekhawatiran. So, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Oke. Tapi saudara, kita nggak berzina, kita nggak membunuh, kita nggak mencuri, tapi khawatir sama masuk neraka juga. Lebih baik sekali berzina sekali sudah. Ngapain? Loh, kenapa saya berani berkata jangan khawatir masuk neraka? Kalau kita khawatir masuk neraka, karena hukumnya bunyinya sama. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan khawatir. Ya sudah, nilainya sama itu. Nah, saya coba teliti waktu itu, Papa, kenapa khawatir aja masuk neraka? Dasar orang khawatir itu sederhana, tidak percaya Tuhan. Betul? Kalau saudara ke dokter dan saudara nggak percaya dokter itu, ragu-ragu, pasti begitu masuk nggak langsung periksa, tanya dokter lulusan mana, tahun berapa, boleh lihat ijazahnya. Loh, karena nggak percaya toh. Kalau saya dokternya langsung saya formalin pasien itu. Ini kurang ajar betul. Ngapain kamu kesini kalau kamu nggak percaya aku? Padahal dokter gadungan juga banyak. Betul nggak? Saudara, dari semua alat transportasi yang saya paling kagum itu pesawat. Jadi kalau ada orang nggak bisa percaya Bapa di surga, nggak bisa percaya Yesus, itu kurang ajar betul kalau ngaku Kristen. Tapi percaya pilot. Saudara renungkan itu enggak? Begitu saudara masuk dalam pesawat, saudara sadar enggak bahwa sebetulnya, apalagi pesawat Indonesia yang sering jatuh begitu. Dengarkan itu. Begitu saudara masuk dalam pesawat, sebetulnya saudara sedang mengucapkan sebuah kalimat, pilot, ini nyawaku. Terserah kamu. Saudara mau milih duduk di samping jendela pun, tetap nggak tahu ini sampai mana. Maka pilotnya nyasarkan kemanapun tidak akan tahu. Lu betul nggak cepat? Pernah bayangkan itu nggak? Bukan berarti sana kota naik pesawat, enggak juga. Tapi itu fakta, sudah. Berapa banyak pesawat jatuh? Tapi kenapa waktu kita naik pesawat, begitu kita masuk disambut pramugari atau pramugara, boleh nggak saya ke kokpit dulu? Mau kenalan pilotnya. Terus itu kenalan pilot. Cap, saya mau tanya, lulusan mana, tahun berapa, punya berapa ribu jam terbang, pernah pengalaman kecelakaan pesawat nggak? Loh, seharusnya saudara, setiap orang yang pesawat itu khawatir. Naik kereta api, mobil, kapal laut itu masih lumayan, kecelakaan bisa lari sendiri. Maka itu tiap kali naik pesawat diperagakan pelampung, saya itu mau tertawa. Kan tidak semua terbangnya di air, ada di daratan juga. Lah ngapain pelampung itu? Betul nggak, saudara? Betul nggak ada gunanya. Kalau orang sudah panik, mana sempat mikir enggak sudah. Pura-pura masukkan niup masangin Loh, sudah nggak sempat lah. Loh, ayo, saya cuma ngajak berpikir, iya atau tidak, coba jawab itu. Kita juga kalau yang pesawat nggak perlu kita turun ke rodanya dulu goyang-goyang, terus sayapnya ditarik-tarik ini kuat atau tidak sih? Nggak perlu. Nah, mengapa kita bisa pasrah nyawa kepada orang kita nggak pernah kenal? Tiap kali naik pesawat diumumkan, kita terbang, kapten pilotnya namanya ini. 3 menit, tanya lagi, siapa tadi? Nggak tahu siapa. Ngapain ngapalin nama pilot? Gak ada urusan juga. Tapi heran, kenapa kita bisa percaya sama kita pada dia? Ingat waktu Hercules jatuh tanggal 20 yang lalu, istilahnya itu peti mati terbang. Memang mengerikan sekali. Tapi tetap airport tidak pernah sepi. Ramai terus, saudara. Kenapa? Beriman kepada pilotnya. Kenapa kita meragukan Yesus Tuhan kita yang jelas begitu mengasihi kita sampai dia korbankan nyawanya? Jahat bukan kalau kita nggak percaya dia? Nah, 1 Yohanes 5:24 mengatakan barang siapa tidak percaya dia sudah dihukum. Barang siapa tidak percaya dia masuk neraka. Jadi kalau kita tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tapi khawatir sama masuk neraka juga. Karena tidak percaya Tuhan. Ayo, siapa yang khawatir sekarang? Bertobat. Karena kita menghina Tuhan. Apalagi ada firman sudah selesai.
Saudara, masalah itu cuma ada satu di antara dua penyebabnya. Sungguh, cuma ada satu di antara dua. Satu, kalau bukan karena dosa kita. Dua, kita lagi diuji. Dah, cuma itu saja. Lagi sekali. Masalah itu cuma ada satu di antara dua penyebab. Atau bisa dua-dua. Tergantung bagaimana Tuhan izinkan itu. Yang pertama, karena kesalahan kita. Nah, kalau kesalahan kita, karena kesalahan kita ada masalah, terima itu, hadapi. Enggak usah khawatir. Bapak, aku salah. Aku siap mengalami hukuman, aku siap mengalami kerugian, aku siap mengalami apa saja, karena aku memang salah. Ya sudah, nikmati saja, jalani. Enggak lama selesai kok. Enggak usah panik. Apalagi kalau karena ujian. Wah, enggak usah takut. Bersukacitalah. Karena kita akan naik level. Amin. Amin. Jadi, kesimpulannya, enggak ada masalah yang enggak bisa selesai dalam hidup ini. Karena firman ini sudah selesai.